Beragam peristiwa terjadi dalam sepekan terakhir. Berikut GoTV News merangkum berita-berita yang terjadi dalam minggu ini. DPR RI secara resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dalam rapat paripurna di Gedung DPR Jakarta pada Kamis. Revisi ini mencakup 3 perubahan utama, yaitu Pasal 7 perluasan tugas TNI dalam operasi militer selain perang, Pasal 47 peningkatan jumlah jabatan sipil yang bisa diisi prajurit aktif dari 10 menjadi 14 instansi, serta Pasal 53 perpanjangan usia pensiun bagi anggota TNI. Publik menyoroti perluasan peran TNI di sektor sipil yang dianggap berpotensi menghidupkan kembali dui fungsi ABRI. Gelombang protes terjadi sejak Rabu, disertai petisi dan tagar #tolak RUU TNI yang ramai di media sosial. Jurnalis Tempo sekaligus host siniar bocor alus politik berinisial FCR mengalami teror berupa kiriman kepala babi pada Rabu. Paket berbau busuk itu baru diterima korban di kantor Tempo pada Kamis. Aji Jakarta dan LBH Pers mengecam aksi ini sebagai bentuk intimidasi serius terhadap kebebasan pers. Mereka mendesak kepolisian segera mengusut kasus ini dan menindak pelaku sesuai Undang-Undang Pers. Teror terhadap jurnalis Tempo bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, salah satu host senior tersebut juga mengalami perusakan kendaraan yang hingga kini belum terungkap. Polresta Tanjung Pinang membangun posko pengamanan di beberapa titik strategis seperti Pelabuhan Seri Bintan Pura, Bandara RHF, Kilometer 10, dan Jalan Wiratno, guna memastikan kelancaran arus mudik Lebaran 2025. Kapolresta Tanjung Pinang Kombes Pol Hamam Wahyudi menyebut posko ini mendukung operasi Ketupat Seligi dengan melibatkan 100 personel dari berbagai instansi, termasuk Polri, TNI, Satpol PP, Dishub, Dinas Kesehatan, dan organisasi masyarakat. KSOP Kelas 2 Tanjung Pinang memperkirakan puncak arus mudik terjadi pada 28 hingga 29 Maret, sedangkan arus balik pada 2 hingga 6 April 2025. Kasih Lalu Lintas Angkutan Laut KSOP Imran memperkirakan total penumpang mencapai 230.000 orang, meningkat 3% dari tahun lalu. Untuk mengantisipasi lonjakan, 55 armada telah disiapkan, terdiri dari 49 kapal domestik dan 6 kapal internasional. Masyarakat diimbau untuk merencanakan perjalanan lebih awal dan memanfaatkan sistem etiketing di Pelabuhan Seri Bintan Pura. Warga Desa Mantang Baru Bintan meminta Pemkab segera memperbaiki dermaga yang rusak selama 4 tahun terakhir. Tiang dan lantai dermaga banyak yang roboh, memaksa warga menggunakan papan seadanya, sehingga membahayakan keselamatan terutama bagi anak-anak sekolah. Ketua RT 01 Muhammad Helmi menyatakan perbaikan dermaga telah berkali-kali diusulkan dalam musrenbang, namun belum ada tindak lanjut. Bupati Bintan Robi Kurniawan mengatakan pihaknya akan menyelesaikan detail engineering design sebelum memulai perbaikan pada 2025. Bupati Bintan Robi Kurniawan menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari akibat banjir yang merendam puluhan rumah akibat curah hujan tinggi. Tim BPBD Bintan masih mendata wilayah terdampak, termasuk Kampung Pisang di Kecamatan Bintan Timur, yang menjadi langganan banjir setiap tahun. Sebanyak 71 rumah dan 220 jiwa terdampak di kawasan ini. Robi menekankan perlunya penyelesaian pembangunan kolam retensi yang sempat terkendala lahan agar daya tampung air bisa lebih optimal. Pemerintah juga akan mengajukan bantuan ke pusat untuk menuntaskan proyek ini. Tim redaksi GoTV News melaporkan.